Puji Tuhan, selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat lagi kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, Engkaulah kekuatanku. Sejauh lagi, sejauh lagi
Kristus, Bapak Devi bawa kita dalam doa pembuka. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, Allah yang menjadi kekuatan kami dan sukacita kami. Kami menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami memuji membesarkan Engkau Tuhan karena kebaikan-Mu yang tidak pernah Tuhan Yesus tidak ada di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu nyata Tuhan, kebaikan-Mu terlalu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk berbuat bakti. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan segenap kehidupan kami. Tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami memohon kepada Engkau memimpin Tuhan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai dengan akhirnya. Allah Roh Kudus menyertai kami, dan biarlah Tuhan Yesus urapan yang daripada Engkau mengurapi kami semua. Dan untuk setiap pujian nyanyian yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan, kami percaya itu keluar dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami datang kepada Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan akan mulai kebaktian kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku.
saya buka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya mau bersaksi bukan tentang diri saya dan juga bukan tentang kehidupan saya, tapi saya rindu menyaksikan ini betapa bersyukurnya kita ada di sini. Yang saya mau saksikan, kami ada grup WA ya, kami satu sekolah. Jadi teman saya yang menyampaikan ini di grup, ada tetangganya, satu keluarga kena COVID. Istrinya dan anaknya dirawat di rumah sakit Sayang, Cianjur. Ayahnya dan anaknya satu lagi dirawat di isolasi di rumah. Yang memberi makan si ayah dan anak ini di rumah adalah tetangga-tetangganya. Kasih mengalir di situ. Kemudian anaknya yang di rumah sakit meninggal. Karena COVID tidak diberitahu ke mamahnya ataupun ke ayahnya atau ke keluarga yang lainnya. Aduh, ketika saya baca itu saya cerita ke Pak Nelson tadi. Aduh Tuhan, tapi apa yang kita petik dari situ saudaraku? Kasih Tuhan besar bagi kita. Begini keadaan situasi ini. Hanya satu. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ada yang bersaksi? Kalau tidak ada, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, bangkit serukan nama Yesus.
Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Kaulah Harapan. Nanti doa firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Yusni. Mari kita bersatu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan segala perkara. Kami percaya Yesus oleh kebenaran firman Tuhan, yang menguatkan setiap iman percaya kami akan Tuhan. Dan kami boleh diberkati lewat firman-Mu, kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau. Diberkati setiap hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan, agar kami nyaman dalam naungan Tuhan. Kami bersuka cita karena Yesus bersama dengan kami. Roh Kudus bekerjalah di setiap hati kami, di setiap kehidupan kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah.
Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang lain. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara siap dengar firman? Saudara, mungkin sepanjang bulan ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang tema bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Dialah satu-satunya tempat kita berlindung. Saudara percaya? Dan memang hanya Tuhan tempat perlindungan. Mungkin beberapa hamba Tuhan sudah berbicara banyak tentang perlindungan. Tapi saat sore hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang lain. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-61, ayatnya yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Mazmur pasal 61 ayatnya yang keempat. Sungguh Engkau telah menjadi perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara, begitu hebatnya kuasa Tuhan atas hidup kita. Saat sore hari ini saya akan berbicara tentang payung. Memang tidak ada di Alkitab ditulis kata payung. Tetapi sama seperti Pak Pendeta Revi Awondatu pernah membahas tentang halte, tentang shelter. Saya saat ini akan berbicara tentang payung perlindungan Tuhan. Saudara, ada dua hal di dunia ini yang tidak bisa kita tawar. Kalau ke pasar mungkin kita bisa nawar. Harga apa kita bisa tawar. Tapi kalau hal ini tidak bisa kita tawar. Yang pertama adalah kelahiran. Kelahiran nggak bisa ditawar, saudara. Saudara mau lahir di mana? Caranya bagaimana? Di keluarga siapa? Nggak bisa ditawar. Nggak bisa saudara, oh saya pengen di keluarga Awondatu. Nggak bisa saudara. Atau saya pengen di keluarga Bahari. Nggak bisa. Itu haknya Tuhan. Jadi salah satu yang nggak bisa ditawar adalah kelahiran. Saudara. Mau siapa orang tua kita, seperti apa status sosialnya, seperti apa kehidupannya. Itu haknya Tuhan. Dan itu kita nggak bisa menawar. Hal yang kedua adalah kematian. Kematian tidak bisa kita tawar kapan kita mau mati. Tuhan, saya ingin tahun depan, ingin 10 tahun depan, nggak bisa. Tuhan, saya ingin bulan Juni atau bulan Juli, nggak bisa. Tuhan, kalau saya mah mati, pengennya lagi tidur, pengennya lagi enak-enakan, lagi sehat, mati aja. Enggak bisa, saudara. Itu enggak bisa ditawar. Coba saudara lihat berapa banyak anak Tuhan yang mati menggenaskan. Kadang-kadang enggak masuk di akal. Salah satunya adalah keluarga anak Tuhan yang Bapak Pendeta Nemo Bahari layani di Bali, keluarga Pak Yosep. Kematiannya tidak masuk di akal. Saudara, nggak bisa milih. Kapan orang lahir, kapan orang mati, caranya nggak bisa milih. Ada yang matinya kena penyakit, ada yang matinya ditabrak beca, itu terserah Tuhan. Walaupun mungkin kita bilang, ih amit-amit. Tapi tetap kita nggak bisa tawar. Mungkin ada yang mati lewat sakit penyakit. Mungkin ada yang lewat COVID-19. Nggak bisa ditawar, saudara. Yang terpenting bukan bagaimana cara matinya. Tetapi kemana kita setelah mati.
di dalam siapa kita mati. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Biarpun caranya nggak enak, kalau dia di dalam Tuhan tenang saudara. Sebab tubuh jasmani ini tidak akan ikut dengan nanti di surga. Yang terpenting di mana kita mati, dengan siapa, di dalam siapa kita mati. Apakah kita percaya Tuhan, apa tidak? Apa kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, apa tidak? Itu yang menentukan, itu yang lebih baik dari segalanya. Jadi kedua hal ini nggak bisa ditawar saudara. Saudara tadi dengar kesaksian bahwa sekarang keadaan, situasi sangat menakutkan saudara. Tapi apa dayanya kita? Kita hanya bisa datang duduk di kaki Tuhan. Dan saudara, kalau bicara tentang payung, payung selalu ada di tempat yang tinggi. Ketika kita duduk datang di kaki Tuhan dan Tuhan menjadi payung atas hidup kita, maka jaminan perlindungan itu akan tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Yang penting kita ada di mana. Kita bersama siapa, itu yang menentukan hidup kita. Dan saudara, kalau di sini, di kota-kota, mungkin corona sangat ditakuti. Tapi satu kali saya nemui kejadian yang unik saudara. Corona di satu tempat dipanggil dimakan saudara. Jadi di Jangari ada tukang jual nasi. Dia selalu pakai corong, pakai toa. Corona, 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 corona. Wah, saya bilang kok dia jualan corona, corona dijualin. Saya panggil, kenapa itu jualan corona? Itu corona itu ada artinya. Kopi, rokok, nasi. Oh, begitu saudara. Nah, makanya kadang-kadang kita mesti tahu yang mana yang benar, mana yang gak benar. Jadi kita tahu. Jangan sampai saudara nanti dibohongin. Wah, saya makan corona. Iya, kopi, rokok, nasi. Ya, ada yang makan banyak saudara. Tapi kembali ke firman Tuhan, dua hal tadi tidak bisa ditawar, yaitu kelahiran dan kematian. Yang terpenting bukan di mana, bukan kapan, bukan seperti apa, tapi bersama siapa kita. Saudara, bicara payung, payung mempunyai kegunaan, saudara. Yang pertama adalah menjaga dan melindungi. Itu salah satu kegunaan payung. Baik dari panas, baik dari hujan, payung itu selalu menjaga, menaungi. Itu gunanya payung, saudara. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan, kita buka di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Kita lihat Tuhan seperti payung di sini saudara. Saya bacakan buat saudara. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, kenapa saya bilang Tuhan seperti payung buat bangsa Israel? Karena di padang gurun, kalau namanya siang, panasnya itu, ampun aja pokoknya. Saking ampunnya udah orang udah nggak bilang ampun, ampiun katanya. Panas saudara. Dan tiang awan itu ada di atas bangsa Israel. Menutupi matahari panas teriknya. Jadi bangsa Israel terlindungi dari sinar panas terik matahari. Memayungi bangsa Israel. Dan kalau malam hari, namanya di padang gurun, dinginnya minta ampun.
Belum tentu orang bisa bertahan hidup di padang gurun. Dinginnya minta ampun. Walaupun panasnya siangnya begitu luar biasa, malamnya dinginnya luar biasa. Dan Tuhan menjadi tiang api. Dia menghangatkan. Makanya Tuhan kadang itu unik, saudara. Kadang Tuhan seperti apa tuh? Betul. Kadang Tuhan seperti payung, saudara. Menjagai, melindungi kita. Itu gunanya salah satu payung, saudara. Dan yang kegunaan yang kedua, kegunaan payung adalah tempat kita berteduh, saudara. Saudara, mungkin kita tidak berteduh dari panasnya matahari. Tapi seringkali jiwa kita perlu berteduh dari hal-hal duniawi. Dari kepanasan hati, dari kepanasan amarah. Jiwa kita perlu berlindung di dalam payungnya Tuhan. Payung perlindungan Tuhan. Makanya saudara, kita perlu Tuhan. Di setiap saat, di setiap waktu, saudara. Kita perlu Tuhan. Sebab dialah yang melindungi, yang memayungi, yang menjaga, yang melindungi setiap kita. Anak-anak Tuhan. Wah saudara, kalau kegunaan payung. Kalau mungkin yang pernah dibahas oleh Pak Pendeta Revi. Halte atau shelter itu hanya berbicara di satu tempat. Tapi kalau payung bisa dibawa kemana-mana. Ketika hujan bisa dibuka. Ketika panas bisa dibuka. Membuat kita berteduh. Melindungi kita dari hujan. Makanya kadang Tuhan tuh seperti payung buat kita, saudara. Satu kali ada anak sekolah, bukan anak sekolah minggu, anak-anak sekolah Kristen. Ada anak dokter, ada anak kepala sekolah, ada anak hakim, ada anak macam-macam di situ pekerjaan bapaknya, dan salah satunya ada anak yang kurang beruntung, anak pemulung. Satu kali ditanya sama ibu gurunya, anak-anak, menurut kalian Allah Bapa itu seperti apa? Yang satu anaknya dokter, dia bilang, Bapa di sorga seperti dokter yang bisa mengobati, bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Terus anaknya, yang seorang kepala sekolah, seorang guru mengatakan, Allah Bapa seperti guru yang selalu mengajar dan mengajarkan kebaikan. Bahkan ada anaknya seorang pembela, pengacara. Allah Bapa adalah seperti pembela yang membela kita ketika kita dipersalahkan, disudutkan. Tinggal satu anak yang kurang beruntung ini. Dia ditanya, Anto, kalau menurut kamu kira-kira Allah Bapa seperti apa? Dia katakan Allah Bapa seperti pemulung. Semua protes, saudara. Wah, masa Allah Bapa disamakan seperti pemulung? Tapi tahukah saudara bahwa kita yang dulunya adalah sampah, Tuhan pulung, Tuhan angkat, Tuhan ambil, gunakan jadi sesuatu yang berguna, diangkat kepada kemuliaan. Sebetulnya kita tuh gak ada gunanya. Tapi Tuhan mengangkat kita. Amin. Jadi kadang Tuhan tuh mau diibaratkan seperti apa? Bisa saudara. Karena memang seperti itu. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia bukan hanya melindungi kita, menjadi tempat perlindungan. Tapi dia juga memayungi kita. Dari segala hal yang jahat. Saudara, ternyata setelah saya pelajari, seorang gembala pun dia adalah payung buat jemaat-jemaatnya. Saya kaget saudara ketika saya belajar, oh kok bisa ya gembala dikatakan payung. Ternyata yang berjaga-jaga atas jiwa jemaat umatnya salah satunya yang Tuhan percayakan adalah gembala. Oh begitu Tuhan. Ternyata luar biasa bicara tentang payung ini saudara. Sebelum ke orang, sebelum ke jemaat, sebelum ke umat,
gembala dulu ataupun payung itu sendiri. Saudara, dengan matinya Yesus di kayu salib melengkapi sudah semua apa yang kita derita, apa yang kita rasakan. Tuhan sudah rasa. Tuhan sudah alami. Tuhan sudah pernah dikecewakan. Bahkan oleh murid-muridnya sendiri pun Yesus dikecewakan. Dia sudah alami. Makanya jangan heran saudara. Satu kali, ini kesaksian saya saudara. Saya bagi buat saudara. Ketika saya praktek di Kapten Musa, saya mengalami hal-hal yang berat. Pernah saudara, walaupun gak ada yang tahu. Saya sambil ngasih makan burung, saya sambil berceceran air mata, saya doa sama Tuhan, Tuhan udah deh, gak tahan, gak kuat. Dan saat itu pula Tuhan ngomong begini, Roh Kudus jelas itu ngomong, aku ada bersamamu. Aduh saudara, Tuhan bisa sebagai apapun. Dan satu kali pernah saya alami juga. Ketika saya mulai sayang diri, ketika saya mulai merasa begini, mulai merasa begitu. Dan Tuhan bicara lagi, di kandang perkutut lagi. Apa yang kamu alami belum sampai mencucurkan darah. Aduh, saya minta ampun saudara. Saya minta ampun. Ternyata Tuhan bisa bertindak sebagai apapun. Kadang dia lemah lembut, kadang dia keras. Itulah Tuhan. Saudara, bagi saudara yang pernah mungkin mengalami kena COVID-19, ingat, Tuhan tidak membiarkan. Bukan berarti Tuhan gak peduli. Bukan berarti Tuhan tidak sesuai dengan janjinya kepada kita. Tidak. Tetapi semuanya baik apa yang Tuhan perbuat. Amin. Kadang kita gak tahu. Mungkin satu waktu kita akan dikasih tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi selalu baik, 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 dan baik. Makanya percaya aja bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab Dia yang memayungi, yang menjaga, yang melindungi kita, saudara. Makanya hidup ini saya berani katakan masalah. Percaya nggak, saudara? Hidup ini masalah. Kalau nggak percaya, saudara bandingkan. Anak lahir, kalau nggak ditolong, mati nggak? Nggak dimandikan, nggak dikasih makan. Masalah nggak? Masalah buat dia. Tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Selama manusia hidup di bumi, masalah akan selalu ada. Tapi yang terpenting bukan masalahnya, tapi dengan siapa kita menyelesaikan masalah. Saudara, kalau saudara minta sabar sama Tuhan, siapa yang di sini pernah berdoa, Tuhan kasih saya kesabaran? Saya yakin hampir rata-rata orang mungkin pernah mengatakan saya berdoa sama Tuhan minta kesabaran. Apakah Tuhan kasih bim salabim sabar? Enggak, saudara. Malah Tuhan kasih masalah. Supaya kita belajar sabar. Itulah sama Tuhan, saudara. Saya ingat waktu saya praktek di Jawa Timur, di Usakcong. Waktu saya ingin pergi dari sana, Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang jangan pergi. Bahkan Bapak Gembala saya yang di sana bilang jangan pergi. Bapak Wakil Gembala bilang jangan pergi. Nggak jadi pergi. Tapi waktu saya bilang ku ingin tetap di sini, Tuhan bilang pergi. Pergi. Itu sama Tuhan kadang, saudara. Kadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya kita belajar, dan belajar. Saya punya teman almarhum, orang Muslim. Tapi perkataan bijaksananya sampai sekarang saya ingat. Dia bilang begini, dia teman saya. Orang kalau mau benar mesti tahu salah. Aduh.
Orang kalau mau benar mesti tahu salah. Dipikir-pikir betul juga ya. Kalau nggak tahu salahnya, nggak tahu benernya. Apa yang benar? Bahkan ternyata hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tahu kesalahannya. Dan satu perkataan dari Bapak Gembala, Om Yoyo, yang saya tidak akan lupa dan saya akan ingat setiap waktu. If you want to be something, you have to be nothing. Waduh, saudara. Jika kamu ingin menjadi sesuatu, kamu jangan dulu jadi sesuatu. Nah, saudara, kembali ke firman Tuhan. Mari kita datang ke tempat yang tepat, yaitu di kaki Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi payung perlindungan kita. Sebab Dialah yang menjagai melindungi kita. Mari, selama manusia hidup di bumi ini pasti akan selalu ada masalah, saudara. Tetapi selama itu pula kita percayakan hidup kita kepada Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujian berkata begini, ku percayakan hidupku kepadamu. Yang jadi pertanyaan sore hari ini, saudara sudah percayakan hidup saudara kepada siapa? Kepada kekayaankah? Kepada kedudukankah? Kepada orang lainkah? Kepada siapapun juga kah? Atau kepada Yesus? Mari saudara kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Percaya aja bahwa Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita selalu memayungi hidup kita. Percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bahwa di dalam Tuhan ada kelepasan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Saudara dan saya butuh Yesus. Amin. Dia jawaban. Dia yang menjawab segala keluh kesah saudara, segala permasalahan hidup saudara, segala permasalahan pencobaan saudara. Dia menjadi jawaban. Ayat terakhir saudara, kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Mungkin kita sudah sering membaca ayat ini, tapi mari kita resapi lagi firman Tuhan saat sore hari ini. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Amin. Saudara, ketika saudara ada dalam masalah, baca firman ini. Dikatakan apa? Pencobaan biasa. Dikatakan masalah biasa. Saudara, apapun yang saudara katakan menentukan apa yang ada di depan saudara. Kalau saudara selalu berkata susah, berat, repot, ribet, itu akan terjadi. Tapi kalau saudara katakan seperti firman tadi, pencobaan biasa, maka itu akan jadi biasa. Dikatakan ayat tadi apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti kalau saudara diizinkan, Tuhan alami itu, saudara dan saya kuat. Sebab kalau tidak kuat, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali mengizinkan. Sebab Allah setia. Karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi apa yang kita alami semuanya Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan
tahu saudara dan saya kuat melalui semuanya. Bukan hanya itu, pada waktu kamu dicobai, ketika kita ada sedang dalam masalah, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi apapun masalah saudara, tenang. Udah ada jalan keluar. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Sudah ada jalan keluar. Sudah ada jawaban. Asal kita duduk di kaki Tuhan. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Percaya saudara, Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Tuhanlah yang menjadi menopang kita. Oleh sebab itu percaya, apa yang kita alami adalah hal yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan ketika itu Tuhan izinkan, Tuhan sudah sediakan jawaban. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Terlebih Tuhan sudah sediakan kemenangan, lepas kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Saya undang pemain musik, mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Kita nyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus Bapa Rigiandi bawa kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, Terima hari kasih kita Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami
Dengan terima kasih kami kepadamu Tuhan, kalau pada saat sore hari ini Kau taburi kami dengan firman-Mu. Kalau pada saat sore hari ini kami boleh bersyukur Tuhan, Engkau adalah perlindungan kami. Engkau adalah payung bagi kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau senantiasa ada melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang Kau percayakan pada saat sore hari ini. Memberkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun pelayanan yang dia lakukan. Kami percaya Engkau pakai dia dengan heran. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa boleh disenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh dihiburkan, banyak jiwa-jiwa boleh diberkati. Melalui urapan-Mu Tuhan senantiasa ada besertanya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan apa yang sudah Engkau berkatkan kepada kami Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi sukacita, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui sukacita dalam memuji Tuhan, melalui firman Allah yang memberikan pengetahuan yang menyelamatkan. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita untuk Tuhan. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa, diangkatnya, laluku di atas batu karang teguh, dan beriku menang selamanya. Memberiku lagu untuk memuji Dia, sukacita Dia buat hatiku bahagia dalam hadirat-Nya, dan beriku suka selamanya. Oh haleluya, aku bebas oleh darah Yesus, aku bebas selamanya. Oh haleluya, aku bebas oleh kesaksian anak domba. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa, diangkatnya, Dia menaruhku di atas batu karang teguh, dan beriku menang selamanya. Yesus memberiku lagu untuk memuji Dia, sukacita Dia buat hatiku bahagia dalam hadirat-Nya, dan beriku suka selamanya. Oh haleluya, aku bebas oleh darah Yesus, aku bebas selamanya. Oh haleluya, aku bebas oleh kesaksian anak domba. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore dan Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Minggu ibadah raya pertama jam 6 pagi, ibadah raya kedua jam 4 sore. Pada besok hari doa pagi dilakukan pada Senin sampai Jumat jam 4:30 pagi. Besok ada penamatan sekolah Alkitab Cianjur angkatan 33 dan jemaat berdoa saja, doakan supaya mereka dapat ditempatkan dan dapat menjadi pembawa berita kabar baik di mana mereka ditempatkan
atau di mana mereka nanti akan berpraktek ya. Kita doakan supaya mereka semua berhasil. Nggak usah kita datang ke sana, cukup kita doa saja untuk mereka siswa-siswi yang akan dilepaskan. Angkatan 33 kalau nggak salah. Tidak ada pengumuman lain. Yang mau dibaptis, baptisan akan diadakan pada tanggal 25 Juli. Ya, 25 Juli. Boleh daftar kepada gembala-gembala kecil. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup. Kita nyanyikan, oh Tuhan berikanlah sayap burung nasar. Oh Tuhan berikanlah sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Sekali lagi. Oh Tuhan berikanlah sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Haleluya. Selanjutnya nanti Bapak Pendeta Nemo Bahari akan memberikan doa penutup. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hidup kita kepada Dia, tempat perlindungan kita yang sungguh. Tuhan, kami percaya Engkaulah perlindungan yang sempurna buat kami Tuhan. Di saat malapetaka badai menerpa kehidupan kami, ketika ketakutan melanda di sekeliling kami ya Tuhan, kami percaya ketika kami lari kepada Engkau, menara yang teguh, tempat perlindungan yang sungguh buat kami. Kami yakin bukan manusia yang dapat melindungi kami, tapi Engkau yang dapat mengutus malaikat untuk menjaga setiap rumah dari orang-orang benar ya Tuhan, yang mengelilingi kami dengan rahmat perlindungan yang sempurna dari Engkau Tuhan. Bila Engkau menjauhkan sakit penyakit dari seluruh jemaat kami Tuhan, baik yang hadir sore hari ini, yang menyaksikan lewat online ya Tuhan, maupun yang tidak ikut beribadah Tuhan hari ini, biarlah perlindungan Tuhan nyata atas kami semua. Dari yang paling tua sampai yang paling muda ya Tuhan, Kau genapi janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tahu menyelamatkan orang-orang yang berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap daerah-daerah yang sedang mengalami Tuhan peningkatan kasus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu kiranya melawat Tuhan. Dan Engkau yang menolong supaya kami boleh keluar dari krisis ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup menjagai kami semua ya Tuhan. Dan kami kiranya boleh bertemu satu dengan yang lain dalam kesempatan ibadah berikutnya Tuhan. Dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun yang baik yang Tuhan berikan buat kami ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan tahu menyelamatkan kami semua. Berkatilah kita semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam berkat perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan hikmat Roh Kudus menjagai kita sekarang. Sampai kita berjumpa, bahkan sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita terima berkat Tuhan dan katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita semua, sampai jumpa lagi.